ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وكان الله على كل شيء وكان الله على كل شيء. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur senantiasa bagi kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat dan berbagai macam nikmat lainnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan suatu kewajiban sebagai seorang muslim, menjalankan sholat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah dan niat kita sholat Jumat di hari Jumat ini Allah senantiasa meridhoinya dan menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan kita semua sebagai umatnya. Tentunya berharap semoga kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini Al-Fakir selaku mengajak kepada diri saya pribadi dan keluarga pada khususnya dan umumnya kepada hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jalankan segala perintah-perintahnya dan sekaligus kita berusaha menjauhi segala apa yang dilarangnya. Dan pada kesempatan ini pula saya akan menyampaikan khutbah Jumat dengan satu tema muhasabah akhir tahun. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak terasa oleh kita semua bahwa pada saat ini kita berada di penghujung akhir tahun 2020, tepatnya minggu ketiga di bulan Desember 2021. Dan di dalam hitungan hari ke depan tentunya kita akan memasuki tahun 2022. Di antara sikap yang terbaik bagi mereka pribadi muslim saat ini diberikan kesempatan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, kecuali dia hadir dalam pribadi yang bermuhasabah dalam kehidupannya. Muhasabah maknanya adalah mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri dengan cara menghitung-hitung setiap apa yang telah kita lakukan di dalam kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Asr ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kalian lakukan untuk hari-hari esok. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan. Hadirin ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Kalau kita bicara tentang muhasabah atau introspeksi diri, para ulama sering menyebutkan ada 4 hal yang perlu kita evaluasi di dalam kehidupan kita. Yang pertama, evaluasi pada niat, pada orientasi hidup kita selama ini. Mungkin selama ini kita lebih sibuk dengan urusan dunia, sehingga kita lupa menyiapkan bekal terbaik untuk kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat nanti.
Atau mungkin selama ini kita bekerja hanya sekedar mencari nafas saja, hanya sekedar mendapatkan penghasilan saja. Tetapi kita lupa bahwa bekerja itu bukan untuk itu. Tapi bekerja adalah amal soleh. Bekerja adalah bagian dari jihad fisabilillah. Oleh karena itu, ketika dia bekerja, dia akan menitik beratkan setiap pekerjaannya, setiap aktivitasnya selalu dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah tanda-tanda orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita perhatikan dan tanyakan kepada diri kita, tanyakan kepada profesi kita, tanyakan kepada keluarga kita, tanyakan kepada rumah tangga kita. Kira-kira selain ini kita hidup orientasinya apa? Apakah kita sibuk dengan urusan dunia sehingga kita lupa menyiapkan orientasi yang terbaik, yaitu urusan akhirat? Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang kedua yang perlu kita evaluasi adalah evaluasi kepada apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagaimana hal-hal yang diwajibkan Allah dalam kehidupan kita. Mungkin sholat kita, jika di tahun sebelum ini masih ada di antara kita yang seringkali melupakan sholat, melalaikan sholat, mengakhirkan sholat, maka ke depan mari kita sama-sama perbaiki itu semua. Lalu kenapa dimulai dengan sholat? Karena perkara yang pertama nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna awalama yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sesungguhnya perkara pertama yang akan dihisab ketika hari kiamat adalah sholat. Fa in musabha sallu kullu. Jika baik sholatnya, maka baik seluruhnya. Fa in fasadat kullu. Jika buruk sholatnya, maka buruk seluruhnya. Oleh karena itu, mari kita evaluasi, sudah baikkah sholat kita? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Setelah sholat, zakatnya, puasanya, setelah itu hajinya, dan bukan hanya yang wajib-wajibnya saja, tetapi yang sunnah-sunnahnya perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Misalnya baca Qur'annya, infaknya, sedekahnya, dan seterusnya. Intinya adalah semua kebaikan yang diperintahkan Allah di dalam kehidupan ini, mari kita evaluasi di akhir tahun ini untuk menuju kehidupan yang lebih baik dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita evaluasi pada apa yang dilarang di dalam kehidupan ini. Misalnya, mungkin kalau masih ada di antara kita selama ini ada hati yang kotor, ada iri, ada dengki, sombong, ujub, takabur, merasa diri paling benar, dan semua yang merasa pada diri kita itu, mari kita cek dan evaluasi bagaimana emosi kita. Apakah masih sering marah-marah kepada pasangan kita, teman kita, anak kita, kerabat kita, dan seterusnya. Atau mungkin lebih dari itu, mungkin ada harta yang haram yang kita makan, ada harta yang bukan milik kita yang kita ambil tanpa sadar, dan mungkin ada suap atau sokok menyokok barangkali. Mari kita perhatikan itu semua, dan memang kita perlu evaluasi di akhir tahun ini apa yang kita ambil di dalam kehidupan ini. Kemudian yang keempat yang perlu kita evaluasi di akhir tahun ini, mari kita tengok usia kita pada saat ini. Mungkin tidak terasa di antara kita ada yang usia 80 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun, dan seterusnya. Kira-kira bekal apa yang sudah kita persiapkan dalam kehidupan kita untuk menyebut kematian kita?
saat kita akan dijemput oleh kematian. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasabu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah dan hitung-hitunglah diri kalian sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup ini sangat singkat, sebentar dan tidak lama, suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, kita semua mesti akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, setiap yang hidup, dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Oleh karena itu, orang-orang yang pandai bermuhasabah adalah dia yang paham detik-detik perjumpaan dengan kematiannya. Semakin dekat dalam hidupnya, oleh karena itu dia ingin setiap waktu yang dia isi, yang Allah berikan, yang Allah anugerahkan kepadanya, dia isi dengan kebaikan dan perbaikan. Jika di antara kita ada yang pernah punya masa lalu, kemudian pernah tenggelam di dalam kesalahan, dalam dosa, maka saat inilah kita bertobat. Kata Nabi, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun." Setiap manusia pasti pernah berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Allah memberikan usia kepada kita, kesempatan usia kepada kita. Bisa jadi ada dua tujuan yang Allah berikan untuk kita. Yang pertama, karena Allah tahu amal kita, sedekah kita mungkin masih kurang, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk menghabiskan sisa usia kita agar memperbanyak amal ibadah, sedekah dan seterusnya. Kemudian bisa jadi Allah memberikan panjang umur usia kita ini, karena Allah tahu dosa-dosa kita terlalu banyak, sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertobat usia yang Allah berikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu liman ja'ala bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بالصلاة نبيكم قديما. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وبارك على كل سعادة رسول الله أجمعين ولا تبين وعلمهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli mudawwat ya qadil hajat Allahumma ansur man nasradin wa'udul man qadal muslimin wa'ali kalimatika ila yaumiddin Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rabb, siapa yang hadir antara kami membawa dosa dalam hidupnya, membawa maksiat dalam kesehariannya, kami mohon kepadamu ya Allah, jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan Engkau pisahkan teman-teman kami siang ini ya Allah, kecuali Engkau ampuni kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ighfir lana, ighfir lana, ighfir lana ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah, dan dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah, dari dosa yang kami sengaja sampai dengan dosa yang kami tidak sengaja, dari dosa yang kami sembunyikan sampai dosa yang kami buat terang-terangan ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berikan kesempatan kepada kami bertaubat sebelum kami wafat ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami untuk memperbaiki diri ya Allah, ya Allah. Mohon Engkau kembalikan kami kepadamu dengan orang-orang yang bertakwa ya Allah, dengan membawa iman dan Islam ya Allah. Ya Allah, ya Allah, terima kasih atas anugerah waktu yang Engkau berikan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, bimbing sisa usia kami ke depan ya Allah, dalam kebaikan dan keberkahan ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berkahi sisa usia kami, kehidupan kami, keluarga kami, berkahi rumah tangga kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, lindungi kami dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang barangkali kami pernah tenggelam di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, berkahi negara kami Indonesia ya Allah, berkahi para pemimpin kami ya Allah, ya Allah, berkahi semua hal-hal yang kami lakukan ya Allah, semata-mata untuk bekal kehidupan kami di akhirat nanti ya Allah, ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal azim, wadhkurullahal azim. Aqimus